Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang zakat dan kebijakan fiskal. Dan langsung saja pada latar belakang, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat penting. Sebagai sebuah kewajiban, zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana membersihkan harta dan meningkatkan ketakwaan, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Dan selanjutnya, pengertian zakat dalam ekonomi Islam. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Yang merupakan dimensi zakat merupakan kewajiban membersihkan sebagian dari harta kepada yang bahkan menerima untuk membersihkan harta dan jiwa, serta membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Menurut Mojenkaf, fungsi utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu. Harta si kaya atau muzaki untuk dialokasikan kepada si miskin atau sahih. Tujuan zakat dalam aspek ibadah adalah suatu bentuk penghambaan seseorang kepada Allah selaku pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, beserta isinya melalui pengorbanan harta diwujudkan melalui zakat fitrah. Dan bagian selanjutnya, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. 1. Definisi dan konsep kebijakan fiskal. Definisi kebijakan fiskal: negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perumusan kebijakan. Dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam yaitu sebuah kebijakan pemerintah yang di dalamnya terdapat pengembangan masyarakat yang selalu disarankan kepada hukum distribusi kekayaan berimbang dengan selalu menerapkan nilai-nilai material dan spiritual pada posisi yang sama. Lanjutan dari materi pertama, yaitu kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, tetapi menghadapi tantangan internal dari kaum Muhajirin dan Ansor serta pemberontakan di Madinah. Pemberontakan terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama menyembah berhala atau dipimpin oleh Musailamah, Tulaiha, Sajah dan lain-lain, dan yang menolak membayar zakat dengan alasan hanya Nabi yang berhak menerimanya. Untuk mengatasi pemberontakan ini, Abu Bakar melakukan penumpasan melalui perang Riddah. Dan ada pun langkah-langkah Abu Bakar dalam menyempurnakan ekonomi Islam, yaitu yang pertama, keakuratan perhitungan zakat, memastikan pembayaran zakat sesuai ketentuan. 2. Mengembangkan Baitul Mal, menunjukkan Abu Ubaidah sebagai penanggung jawab. Yang ketiga, penerapan balance budget policy, yaitu mengatur keuangan Baitul Mal agar tetap seimbang. Yang keempat, penegakan hukum menindak pihak yang enggan membayar zakat dan pajak. Dan yang kelima, praktis akad perdagangan. Dan adapun kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa kekhalifahan. Yang pertama, masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Yang pertama, kebijakan ekonomi: mengelola kekayaan negara dengan adil. Hak atas kekayaan umum diberikan sesuai aturan. Yang kedua, unsur kebijakan fiskal: Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat pertanian, sedekah dan non-muslimah, koin, komplikasi, klasifikasi pendapatan dan pengeluaran negara. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi, hanya melanjutkan sistem yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. Namun saat menghadapi kesulitan, ia mulai menyimpang dari kebijakan pendahulunya yang berakibat fatal bagi pemerintah dalam Islam. Masalah ekonomi semakin kompleks seiring dengan perluasan wilayah Islam. Dan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yang pertama, penerapan wilayah dan sumber daya penaklukan Kabul, Boni, German dan Sistan. Mengikuti kebijakan
kebijakan Umar bin Khattab dalam pendataan baru, mengakui 4 kontrak dagang di wilayah taklukan. 2. Kebijakan ekonomi dan membangun pembangunan pengairan, pembentukan kepolisian untuk keamanan perdagangan, pembagian lahan Raja Persia kepada individu, meningkatkan hasil pertanian, membangun gedung pengadilan untuk penegakan hukum. Masa kekhalifahan Ali bin Thalib, reformasi Baitul Mal, mengembalikan Baitul Mal ke posisi semula, memecat pejabat yang diangkat Utsman, membatalkan pembagian tanah kepada keluarga Utsman yang tidak sah, memberikan tunjangan muslimin dari Baitul Mal, menata kembali pemerintahan agar berpihak pada umat, kebijakan pajak dan dana publik, menarik pajak dengan sistem lebih adil, memberikan 5.000 dirham kepada pemilik tanah per tahun. Krisis dan peperangan, perang antara Ali dan Muawiyah membuat pendukung Ali mengambil dana Baitul Mal untuk bertahan. Kebijakan ekonomi kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yaitu menjalankan pemerintahan berdasarkan keadilan dan kontrol ketat terhadap pejabat. Adapun langkah-langkah kebijakannya yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, mendistribusikan seluruh pendapatan Baitul Mal tanpa menyisihkan cadangan. Yang kedua, menghapus anggaran angkatan laut. Yang ketiga, melakukan pengetatan anggaran. Yang terakhir, mencetak mata uang sendiri untuk pertama kali dalam pemerintahan Islam, menggantikan dinar Romawi dan Persia. Kekhalifahan Ali berakhir setelah ia dibunuh oleh Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Dan berikut adalah kesimpulan dari makalah kami, yaitu zakat sebagai rukun Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berperan penting dalam sistem ekonomi Islam. Secara istilah, zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian harta kepada golongan yang berhak. Yang kedua, dasar hukum zakat. Zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan yang ketiga, fungsi dan tujuan zakat, yaitu membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Yang keempat, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan mencapai stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kelima, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah mengumpulkan zakat dan pengelolaan Baitul Mal. Yang terakhir, kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu perluasan wilayah, meningkatkan pendapatan negara.